Ini Pak Haji Santo, Ya, tentang ibadah haji bersama Fadilah Amal Haramain. Yang pertama kita tanya, ini berapa dulu nih biayanya? biayanya itu kurang lebih saat ini kita tetapkan di angka 225 juta rupiah, Pak Ben. 225 juta rupiah. 225 juta rupiah. Ya, itu semuanya sudah tercover ya Pak Ben. Nah, jadi dia sudah insya Allah tidak ngeluarin biaya apa-apa lagi gitu Pak Ben. Dan tahun ini daftar, tahun ini juga berangkat. Ya, jadi kita konsepnya memang nggak nunggu lagi kan? nggak nunggu lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, seperti janji saya di episode yang lalu bahwa akan membahas tentang bagaimana Fadilah Amal Haramain melaksanakan pengawalan, bukan pengawalan sebetulnya, tapi pelayanan atau khidmat kepada para jamaah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Seperti apa? Kita akan segera tanya ke Pak Haji Santo. Ini Pak Haji Santo, Ya, tentang ibadah haji bersama Fadilah Amal Haramain. Yang pertama kita tanya, ini berapa dulu nih biayanya? Wah. Ini kan biayanya ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran, tergantung betul. kemampuan para jamaah. Ya. Nah, kalau di Fadilah Amal Haramain sendiri ini berapa ini? Kita saat ini Pak Ben, konsep haji kita itu melaksanakan apa yang kita sebut dengan haji dakhili. Nah, haji dakhili ini haji yang diselenggarakan untuk kota ekspatriat penduduk Saudi Arabia ya. Iya. Jadi maksudnya apa? Kita menjadi ekspatriat lah di Saudi Arabia untuk bisa mengerjakan amalia haji tersebut gitu Pak Ben. Nah, biayanya itu kurang lebih saat ini kita tetapkan di angka 225 juta rupiah Pak Ben. 225 juta rupiah. 225 juta rupiah. Ya, itu semuanya sudah tercover ya Pak Ben. Nah, jadi dia sudah insya Allah tidak ngeluarin biaya apa-apa lagi gitu Pak Ben. Dan tahun ini daftar, tahun ini juga berangkat. Ya, jadi kita konsepnya memang nggak nunggu lagi kan? nggak nunggu lagi gitu. Jadi selama kita bisa melakukan seperti ekspatriat di Saudi, insya Allah kita bisa berhaji di sana secara baik lah dan sesuai apa yang diamanatkan oleh kerajaan Arab Saudi itu sendiri gitu Pak Ben. Ya. Nah, kalau urutan-urutannya nih, saya lihat di brosur ada umroh tersendiri. Ya. Ketika kita jamaah mendaftarkan haji bersama Fadilah Amal Haramain, itu mendapatkan juga umroh sebelum berangkat haji. Ya. Ini bagaimana ini? Ya, jadi konsepnya begini Pak Ben. Ya. Karena ini sifatnya kita menuju ekspatriat kan, tentu kita butuh namanya resident ID. Resident ID untuk mengambil izin tinggal. Dengan mempunyai izin tinggal, maka kita berhak mendaftarkan nanti itu izin hajinya. Gitu. Jadi sebetulnya kita bukan umroh kalau saya melaksanakan kegiatan ini namanya, tapi kita mau manasik sambil menunggu apa yang menjadi kalau dibilang kebutuhan sesuatu yang wajib ya, yang wajibnya kita lakukan gitulah, intinya gitu Pak Ben. Yeah. Jadi kita ambil resident ID-nya Saudi Arabia sebagai ekspatriat di sana ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu Pak Ben. Nah, jadi ketika kita sambil menunggu keluar izin tinggal, resident ID kita dapat, kita melaksanakan manasiknya, gitu loh. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu lah. Nah, gitu supaya apa? Tadi seperti yang pernah kita ulas Pak Ben. Ketika orang ini dibawa langsung kepada praktek, dia akan lebih cepat menangkap pemahamannya dibanding orang yang hanya teori tok gitu loh Pak Ben. Nah, kalau jemaah-jemaah kita yang manasik walaupun 10 kali, kalau dia belum pernah ke sana, dia akan semua masih dalam imajinasi dia.
apa itu Arafah, apa itu Musdalifah, apa itu Mina, apa itu Tawaf Ifadah, apa itu sa'i, ya kan? Apa itu tahalul, apa itu nafar awal, nafar sani, itu semua masih imajinasi. Tapi ketika kita bawa ke sana, ini loh, langsung yang akan dijalani nanti. Ya, dia udah terbayang, karena begini Pak Ben, jadi waktu tahun 2019 atau 2018, ada jemaah umroh kita itu dari Kabupaten Lebak, dia dapat hajinya itu jatah keberangkatannya itu tahun 2021. Entah 2020, kebetulan qadarullah Covid ya. Tapi dia bilang, Pak Haji, saya mau haji nih. Kapan Pak? Saya bilang, Pak Dewan, nanti tahun 2020. Maka di tahun 2019 itu dia berangkat, Pak. Pas dia bilang, Pak Dewan, nanti kalau Pak Dewan berhaji, seperti ini konsepnya. Jadi Pak, ketika dia pulang umroh, Pak, dia nggak perlu ikut manasik lagi, dia bilang. Karena udah di situ. Dia udah tahu. Ya, udah. Oh iya, ilmunya udah dapat ya. Iya, dia udah dapat ilmunya tuh. Jadi saya mah kalau gitu mah buat apa manasikan haji di ini ya katanya. Karena saya kan udah diajarin nanti kalau itu betul aja kata dia. Ketika dia berangkat haji, saya udah kebuka semuanya itu, udah tahu gitu. Jadi maksudnya apa? Orang akan lebih cepat diajak ke medannya langsung lah, gitu Pak Ben. Di tempat kejadian yang sesungguhnya. Ya, gitu. Ketika dia dikasih teori, ya, mohon maaf ya, seorang ustadz atau kiai ya Pak, ketika membuka kitab bab haji dan umroh, kalau dia nggak pernah ke sana, ini kata kawan ya, yang dia kelas kiai atau ustadz, dia sendiri tuh kadang-kadang masih awang-awang ceritanya. Karena ini kan sejarah yang ada realitanya gitu. Jadi dia bilang, emang sih lebih baiknya diajak ke sana deh, lebih gampang. Jadi kita jelasin namanya Raudhah ini, ini Arafah, itu lebih mudah katanya. Terutama untuk yang pertama kali ke sana ya. Pak. Jadi ketika dia membahas hukum fikih, ketika dia ke sana, tinggal nanti masalah hukum fikihnya aja. Diperdalam lagi. Diperdalam aja. Yang penting kan urutan-urutannya kita sudah tahu, tapi kan, tempatnya juga sudah tahu. Gitu. Yang akan dilakukan sudah paham. Sudah paham. Gitu loh. Tinggal nambah-nambah fikihnya. Fikihnya, langgaran haji itu apa aja, kapan pakai ihramnya, gitu-gitu paling. Gitu. Tapi medannya sendiri sudah terbayang karena pernah ke sana gitu. Nah ini urut-urutannya. Artinya kalau misalnya tahun ini daftar haji ke Fadilah Amal Haramain, urut-urutannya kita berangkat dulu umroh, pulang lagi ke Indonesia. Nanti berapa lama itu kemudian baru berangkat haji? Ya, sesuai dengan tanggal musim hajinya. Ya, itu berapa hari? Kalau umrohnya berapa hari? Kalau kita ditinggal di sana itu 2 mingguan, Pak. 2 mingguan. Nanti kemudian kita setelah dapat Presiden ID-nya, kita kembali dulu ke Indonesia kan. Mungkin setelah itu baru kita berangkat. Nah, dalam pelaksanaan, jadi kan prosesi haji ini cuma 5 hari atau 6 hari Pak Ben. Yang sebenarnya. Iya, sebenarnya. Yang lama ini nunggunya, gitu. Kalaupun kita datang katakanlah tanggal 7 Zulhijjah, kita pulang tanggal 16 Zulhijjah, udah dapat tuh semuanya. Udah lulus lah, udah gitu, lulus jadi gitu, haji gitu ya. Tapi kalau kita mau datang tanggal 1 Zulhijjah mau pulang tanggal 16 Zulhijjah juga boleh. Ini tinggal dilihat situasinya aja. Itu yang penting apa Pak Ben? Tasrih hajinya itu punya. Nah itu dia. Yang penting itu ya. Gitu. Tapi kalau rencananya itu sampai berapa hari? Kita hajian di sana. Hajian itu paling cepet nanti kita buat 20 hari Pak Ben. Paling cepet ya. Paling cepet. Berarti masih memungkinkan 21, 22 ya. Sampai 25 ya, mungkin. Tapi kalau kita sih yang udah pernah kita lakukan ya, paling baik itu ya, paling baik ya menurut saya itu sekitar 20 hari. Kenapa? Dia nggak terlalu bosen. Dan nggak capek juga ya. Karena kan ini nunggu kan masalahnya. Kita kemarin itu pernah sampai 40 hari. Wah ini emang ada jenuh, ada mulai membosankan. Dan gitu. Satu lagi, bekal sudah mulai menipis. Iya gitu. Nah, jadi saya pikir, kalau tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 16 Zulhijjah aja itu berarti 16 hari Pak. Iya.
taruhlah kita di Madinah sekitar 4 hari. Nah, kan udah cukup tuh Pak Ben. Nah, jadi saya rasa 20 hari itu baik lah ya. Sedang lah ya. Sedang aja gitu. Ya, luar biasa sekali lagi sahabat. Jadi kalau mencari pilihan yang terbaik, rasa-rasanya apalagi yang dicari. Di Fadilah Amal Haramain sudah siap untuk membantu sahabat semuanya untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk Pak Haji Santo atas waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.